Hai OG Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel, channel yang suka bahas-bahas ringan soal otomotif dan gadget. Kali ini kita mau membahas tentang mobil listrik unik yang bernama Canoo. Yang membuat mobil EV ini unik adalah mobil ini tidak hanya bisa diproduksi dalam bentuk Smart MPV, tetapi ia juga bisa menjelma menjadi pick-up dan lainnya, karena ia didesain sebagai platform mobil modular, yang artinya dalam satu platform bisa dibuat menjadi berbagai tipe model yang berbeda. Nah, berikut beberapa fakta menarik dari Canoo, dan apakah ia cocok buat di Indonesia. Diproduksi oleh perusahaan startup. Ide mobil EV Canoo ini awalnya di tahun 2017 dilontarkan oleh Stefan Krauss dan Ulrich Kranz. Mereka ini pertama kali mendaftarkan patennya di Amerika dengan nama eVelocity. Awalnya Stefan Krauss bekerja sebagai Chief Financial Officer di Deutsche Bank, sementara Ulrich Kranz adalah ex-senior eksekutif di BMW. Keduanya ketemu pas cabut dari perusahaan lama mereka bekerja dan pindah ke Faraday Future, sebuah startup otomotif juga. Nah, pas mereka sama-sama kerja di Faraday Future, kedua orang ini kurang cocok dengan strategi yang diambil oleh bos-bos mereka. Akhirnya mereka cabut dari situ dan mendirikan eVelocity. Stefan Krauss menjadi CEO dan Ulrich Kranz menjadi CTO. Berganti nama menjadi Canoo. Pada tahun 2019, selang 2 tahun, mereka mengganti nama eVelocity menjadi Canoo. We pick Canoo because it sounds distinctive, looks cool, and create a feeling both relaxation and movement, kata Stefan Krauss pada press release mereka di Maret 2019. Filosofi dari nama tersebut adalah menggambarkan perasaan rileks saat berkendara. Startup dengan berbagai investor dan partnership. Tercatat mulai dari Li Pak-tam dari Cina dan David Stern dari Jerman sebagai capital fund alias investor. Kedepannya berbagai investor dan partnership silih berganti mendanai Canoo. Hyundai Motor Group yang punya Hyundai dan Kia sempat berpartnership dengan Canoo di tahun 2020. Hennessy Capital Acquisition Corp. 4 di tahun 2020 mengakuisisi Canoo dan akhirnya Canoo merger dengan Hennessy Capital, yang membuat dua pendirinya, Stefan dan Ulrich, hengkang dari Canoo. Platform mobil EV universal. Keunikan dari Canoo ini terletak di platformnya yang bisa dipakai untuk berbagai model mobil dan fungsi. Contohnya dengan satu platform, di line up model Canoo ini sekarang ada 3 tipe yang tersedia. Pertama, MPV atau minivan yang disebut sebagai Canoo Lifestyle Vehicle. Kedua, MPDV atau Multipurpose Delivery Vehicle. Ketiga, pickup truck versi pickup dari platform EV Canoo. Steer by wire. Di mobil konvensional, keterhubungan antara setir dan rek dekat roda dihubungkan secara mekanis. Nah, di steer by wire, hubungan mekanis itu digantikan secara elektronik. Teknologi ini sejatinya diawali oleh Lexus. Pada Canoo, hal ini diadopsi untuk platform EV mereka. Hasilnya, posisi setir bisa di depan, di tengah, atau kalau perlu, di belakang. Teknologi inilah yang juga mendukung keleluasaan dalam desain kokpit dan dashboard serta posisi mengemudi. Desain bodi dan interior modular. Dengan platform yang independen dan teknologi steer by wire, keleluasaan tidak hanya dari sisi desain bodi mobil, tetapi juga dari kokpit dan panel-panel instrumen yang ada di interior. Bahkan perlengkapan seperti jok dan lainnya juga sangat leluasa diaplikasikan sesuai kebutuhan. Canoo memiliki desain interior bagian depan yang unik, sebab dari bagian tengah si pengemudi dan penumpang depan bisa dengan leluasa melihat aspal jalanan melalui panel transparan di bagian fascia depan. Contoh menarik lainnya, kalau dalam bentuk pickup double cab, si owner perlu membawa sesuatu yang berdimensi panjang, bak belakang bisa di-extend dengan membuka pintu bak belakang dan bak extension ditarik, sehingga memberikan ekstra ruang buat menampung barang yang panjang. Sisi samping dari bodi di bak belakang pun bisa dibuka dan disesuaikan fungsinya. Bisa untuk alas pijakan saat mengatur barang-barang di atas atap. Bisa juga jadi meja, berguna untuk keperluan apa saja termasuk saat camping. Ada pula panel bodi samping yang di dalamnya bisa buat storage barang. Nah, masih ingat kalau bagian fascia depannya transparan? Di bagian ini, panel bodi depan yang transparan pun bisa dibuka, berfungsi sebagai extra storage pula. Plus, di saat camping, panel tersebut bisa dipakai sebagai meja atau tatakan.
Nah, yang versi minivan, apa saja yang tadi Oji sebutkan di versi pickup, semuanya tetap ada. Namun, Kanu bisa menyesuaikan dengan keperluan kita. Contoh, kalau kita butuh minivan untuk menampung banyak orang tetapi tetap terlihat elegan dan stylish seperti Alphard, di Kanu tentu saja bisa. Salah satu moto dari Kanu Lifestyle Van ini adalah Love on Wheels. Maksudnya adalah memberikan kenyamanan dan kelegaan layaknya apartemen atau loft yang bergerak di sebuah mobil. Street View Cabin yang Oji bilang tadi adalah si pengemudi dan penumpang bisa melihat jelas kondisi jalanan di depan. Tak hanya itu, dengan adanya jendela samping yang luas dan atap panoramik yang gede, driver dan penumpang bisa melihat sekeliling minivan dengan jelas pula. Di versi minivan ini, bagian tengah sampai belakang kabin bisa disiapkan jok berdesain sofa lounge. Baterai, fitur cerdas, dan performance. Ketika memproduksi Kanu, kenyamanan, akomodasi, dan jarak tempuh merupakan hal yang utama. Untuk mendukung hal ini, Kanu membangun mobil mereka dengan in-house build battery pack berkekuatan 80 kWh yang sanggup menempuh jarak sekitar 400 km. Untuk mencapai 80% kapasitas baterai, diperlukan masa pengisian selama 25 menit. Lalu selain dari teknologi steer-by-wire tadi, ada beberapa fitur cerdas dari mobil produksi Kanu, misalnya autonomous driving. Jika Oji Friends malas nyetir dan pengen ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi atau berbagi diskusi tentang bisnis dengan partner Anda, Oji Friends tidak perlu berbagi konsentrasi untuk menyetir karena fitur autonomous drive ini akan menggantikan Anda. Lalu ada fitur smart parking system yang memudahkan Oji Friends saat memarkir Kanunya. Fitur cerdas lainnya adalah koneksi ke HP atau tablet Oji Friends sebagai pemilik atau penyewa Kanu. Dengan aplikasi mobile yang sudah diinstal, langsung terkoneksi dengan fitur-fitur cerdas Kanu. Kanu pun menyediakan tatakan otomatis buat HP atau tabletnya. Karena menurut Kanu, dashboard yang dipenuhi dengan panel touchscreen besar-besaran justru akan menghambat pemandangan dan kenyamanan di depan. Toh itu semua bisa dilihat dari HP atau tablet. Berikutnya masih banyak lagi fitur-fitur cerdas lainnya dari Kanu, diantaranya GPS, kamera belakang, 12 airbags, dan lain-lain. Performa dari mobil-mobil lansiran Kanu ini memang tidak seperti mobil-mobil EV sedan atau sedan sport EV atau bahkan SUV EV yang beredar di pasaran. Karena Kanu memposisikan diri sebagai penyedia platform EV dan mobil-mobil untuk keperluan komuter inner city. Selain mobil, ada juga truk untuk berbagai keperluan baik untuk camping atau sekedar angkut barang. Lalu ada juga kendaraan niaga. Dengan power yang dikeluarkan dari baterai pack 80 kWh tadi mampu mengeluarkan tenaga 350 horsepower serta top speed 150 km per jam. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 7 detik. Oh iya, Kanu ini bisa dipesan mau rear wheel drive atau yang all wheel drive. Harga. Memang sih Kanu ini merupakan platform EV masa depan dan fokusnya memberikan kenyamanan baik bagi penggunanya dan bagi juga lingkungan hidup. Mau dipakai buat gaya-gayaan atau kemewahan bisa. Mau dipakai buat antar paket alias mobil kurir juga bisa. Mau buat camping atau off-road juga bisa. Menurut website resmi Kanu, yang base model lifestyle van bisa dimiliki mulai dari 39.000 US dollar atau sekitar 595 juta rupiah. Untuk versi pickup dan versi MPDV Mobile Delivery Van belum ada keterangan harganya. Yang pasti Kanu ini sudah dipesan oleh NASA buat kendaraan operasional mereka, lalu oleh Walmart dan beberapa perusahaan lainnya. Nah, itulah tadi fakta-fakta Kanu, platform EV asal Amerika Serikat yang unik. Nah, apakah ia cocok masuk ke Indonesia? Kalau kita lihat dari beberapa hal, untuk konsumen komuter inner city, cocok. Untuk yang doyan camping dan off-road, cocok. Buat delivery van, juga cocok. Untuk soal harga, kayaknya cocoknya untuk kalangan menengah ke atas kali ya. Tetapi mungkin saja kalau ada investor dari Indonesia yang mau mendanai atau membuka pabrik perakitan di sini dengan mayoritas komponen lokal, siapa tahu harganya bisa ditekan lebih rendah lagi. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe YouTube channel ini. Follow kita di Instagram dan TikTok juga di @autogadget_official. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Dankeschön.